Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom semuanya. Terima kasih kepada Ibu Sutin dan Pak Franky untuk waktu dan kesempatan yang diberikan buat saya. Dan yang saya kasih Ibu Ros, ketemu lagi, dan seluruh keluarga besar. Dan juga jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ya. Lagu tadi itu lagu kesayangan, bukan lagu favorit, cuma lagu kesayangan. Kenapa? Karena dari tahun 99 sampai tahun ini hampir 30 tahun, 35 tahun. Ya, kerja kita cuman ke desa, keluar negeri, ke desa, ke desa, ke desa. Jadi memang tanpa kekuatan Tuhan nggak mampu untuk menghadapi pekerjaan pelayanan Tuhan yang hidupnya cuman di desa terus. Ya, dari desa keluar kota, keluar negeri, balik lagi desa. Ya, dari sisi waktu dan dari sisi tenaga saja tidaklah itu bukan hal yang mudah untuk kita jalani. Tapi kalau bisa dijalani itu pastilah karena kekuatan Tuhan. Saya lagi jalan di Surabaya, tiba-tiba Tuhan kasih tahu saya, kamu pergi ke Balikpapan, ngapain ke sana? Kamu kan ketemu orang yang diperlukan di sana. Jadi saya dari Surabaya mau balik ke Jakarta, nggak bisa, saya beli tiket ke Balikpapan. Sampai di sana saya ketemu ada beberapa orang yang benar-benar membutuhkan Tuhan. Heran dan aneh. Dan orang ini akhirnya benar-benar dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dan dia diberi kekuatan menghadapi masalahnya. Dan saya balik Jakarta, nggak boleh, kamu balik lagi ke Surabaya. Saya bilang, ngapain Tuhan? Nah, akhirnya saya ikutin, udah saya ke Surabaya. Ternyata sampai di sana ada keluarga yang memang membutuhkan Tuhan saat ini. Ya. Dia punya restoran di sana, akhirnya kita doakan dan dia alami lawatan kuasa Tuhan. Ada begitu banyak cara Tuhan untuk berbicara dalam hidup kita. Sebab itu tema kita pada saat ini adalah dengar, lakukan, dan alami kuasa Tuhan. Ya. Ketika saya umur 6 tahun, papa saya paling senang kumpulkan hamba-hamba Tuhan. Ya. Ya, mendengarkan mereka. Jadi saya ikut sama papa saya. Ada satu hamba Tuhan, namanya Bapak Pendeta Barael, sekarang sudah meninggal. Ya. Dan dia sudah melayani Tuhan sebagai gembala, tapi dia turun ke daerah, ke desa. Saat itu dari Jakarta, dia mau pelayanan ke daerah Ciamis. Ya. Dia naik bus. Nah, di bus itu duduk di tengah, sebelah kanannya anak muda, sebelah kirinya bapak-bapak. Di pertemuan dengan papa saya, pendeta ini cerita, saya hadir, saya satu-satunya anak papa saya yang hadir, dan saya dengarkan. Dan itu nggak pernah lupa dari hidup saya yang diceritakan pendeta ini. Ya. Walaupun saya hanya umur 6 tahun, tapi itu cukup membekas di saya. Dan pendeta ini bilang gini, dia bersaksi, ketika dia jalan, ya mau ke Ciamis, naik satu bus, ya. Tiba-tiba belum sampai perapatan Ciamis, sebelum dia mau turun setelah lampu merah ke sana, ya. Lalu dia mendengarkan sebuah suara di bus itu yang lebih besar daripada semua suara yang ada. Ya, namanya di bus pasti rame. Disebut namanya dia, gini pendeta, dia bilang pendeta namanya pendeta Barael. Barael turun, dia dengar dua kata, Barael turun. Dia bingung karena nggak ada yang kenal dia, kan dia sendirian. Lalu dia tanya bapak di sebelah, Pak, apakah bapak panggil nama saya tadi? Bapak ini bilang tidak. Ayo dia diam lagi. Ya, 5 menit kemudian dia dengar suara yang sama, nadanya lebih tinggi dari C, udah naik ke E. Barael turun. Lalu dia bilang, ini suara lebih besar. Dia tanya sebelahnya anak muda, apakah kamu panggil saya? Anak mudanya lagi tidur. Dia kaget, ada apa? Ada apa bapak panggil saya? Enggak, kamu panggil saya? Enggak. Nah dia udah dengar, dia ingat siapa yang pernah mendapat panggilan ini. Masih ingat siapa namanya? Samuel. Ya, dia pernah dipanggil tapi dia pikir suara Imam Eli. Jadi dia ingat ayat itu. Jadi dia tidak jadi tidur, dia sambil berjaga-jaga, dia tunggu ada lagi enggak. Ternyata benar. 3 kali suara itu muncul dan bilang, Barael, nadanya sekarang udah G sama dengan Do, tinggi sekali, turun. Dan ketika itu saking kerasnya suara itu, dia lompat. Dan dia teriak sama supirnya, Pak stop. Langsung bisnya berhenti mendadak, langsung ke kiri. Lalu dia turun. Dia lompat baru belum nyampe kaki 2 begini saja, busnya udah jalan. Depan itu perapatan Ciamis lampu merah. Di depan mata dia, bus itu kecelakaan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai hari ini Tuhan masih berbicara. Amin. Sampai hari ini Dia masih memperdengarkan suaranya. Apakah itu lewat firman Tuhan yang kita dengar? Apakah itu lewat orang lain yang bersaksi? Apakah itu lewat keadaan? Tuhan masih berbicara. Siapkan diri kita untuk senantiasa setiap hari, untuk membuka hati dan telinga kita, mendengarkan Dia berbicara. Karena di hidup ini ada banyak yang bicara. Keadaan dunia bicara dengan kita. Ketakutan bicara dengan kita. Kekhawatiran bicara dengan kita. Segala hal di hidup ini selalu berbicara kepada kita. Tapi adakah kita menyediakan waktu untuk mendengarkan Dia berbicara kepada kita? Sekalipun bilang, iya, kita nggak dengar suara Tuhan. Suara Tuhan bukan hanya audible. Suara Tuhan bukan hanya sekedar Tuhan bicara lewat penglihatan. Tuhan bicara lewat nubuatan. Tapi suara Tuhan banyak cara. Dia pasti bicara dengan anak-anaknya. Sebab kita adalah anak-anaknya. Dia pasti pandu, Dia kasih pimpinan buat hidup kita. Supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Amin. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal ke-14. Ayat yang ke-22, dan Lembaga Alkitab Indonesia menjelaskan, memberikan satu tema di situ, judulnya Yesus berjalan di atas air. Ayat yang ke-22, kita baca bersama-sama pelan-pelan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Satu ayat ini dulu kita baca. Kisah ini terjadi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini bukan mujizat pertama yang murid-muridnya alami dan lihat. Murid-murid Yesus sudah melihat banyak mujizat. Mujizat pernikahan di Kana, dari air menjadi anggur. Mujizat orang lumpuh disembuhkan. Mereka sudah menyaksikan keajaiban-keajaiban Tuhan. Dan ketika mereka diperintahkan Tuhan, sekarang kamu pergi duluan ke seberang, dan orang banyak disuruh pulang. Ada dua tipe menurut ayat ini orang yang mengikut Tuhan. Yang pertama adalah murid-murid. Yang kedua adalah orang banyak. Kalau murid-murid tidak disuruh pulang. Orang banyak hanya dengar dan gak mau lebih mengenal Tuhan. Gak mau lebih melakukan firman Tuhan. Gak mau lebih untuk melakukan yang tepat dan benar. Maka mereka disuruh pulang. Tapi yang menjadi murid-murid Tuhan justru disuruh kemana? Justru disuruh kemana? Ke berjumpa dengan persoalan. Yaitu nanti akan ketemu dengan angin sakal. Ketemu dengan gelombang. Berarti setiap persoalan, masalah yang datang dalam hidup kita, itu Tuhan bukannya tidak tahu, Tuhan tahu. Setiap masalah yang datang dalam hidup kita, mau kecil maupun besar, ada Tuhan di sana. Tuhan selalu akan memimpin setiap langkah kita dan memberikan arahan yang tepat. Kalaupun kita berjumpa dengan persoalan dan masalah, sakit penyakit dan lain sebagainya, ada Tuhan di sana. Sekali lagi, ada Tuhan di sana. Boleh bilang kiri kananmu, katakan tenang, ada Tuhan. Karena Tuhan yang menyuruh murid-muridnya, Tuhan tahu bahwa hari itu akan ada angin sakal. Tapi Tuhan membiarkan murid-muridnya sendirian. Kenapa Tuhan tidak bersama dengan mereka? Kenapa Tuhan membiarkan mereka? Kesannya Tuhan membiarkan orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sungguh mengikut Tuhan, berjumpa dengan masalah. Berapa banyak orang berdoa, kenapa Tuhan izinkan masalah ini terjadi? Kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Padahal kalau kita mau melihat Tuhan yang memerintahkan murid-muridnya masuk ke persoalan itu. Dan kalahkan persoalan itu. Lewati persoalan itu dan jadi pemenang. Ayat ini mau berkata bagi kita, mari kita menjadi murid yang selalu mendengarkan perintah Tuhan. Walaupun saat itu Petrus dan teman-temannya, mereka ahli dalam hal yang namanya kelautan. Tahu hari itu, lihat cuaca, lihat alam, mereka tahu akan terjadi apa. Mereka tidak takut. Kenapa? Karena diperintahkan oleh guru mereka, oleh Tuhan. Tapi ayat selanjutnya berkata, ayat yang ke-23 baca bersama-sama. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang,
Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Dicatat, murid-muridnya sama sekali tidak mengikut Yesus. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk duluan ke seberang. Lanjut ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini menyatakan ketika terjadi badai, murid-muridnya nggak takut. Kenapa? Karena mereka udah biasa. Seringkali ketakutan yang kita dialami oleh banyak orang lain nggak mengalami ketakutan. Kenapa? Karena udah biasa. Menghadapi hal ini, mereka tahu orang yang sudah ada mengalami hal-hal besar, hal-hal kecil, mereka biasa menghadapi karena mereka orang kelautan, murid-muridnya. Jadi nggak akan takut dengan angin sakal. Dan pilihan Yesus datang kepada murid-muridnya, kenapa mesti jam 3? Ini kan lagi gelap-gelapnya. Ayat lanjutnya kita lihat. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Jadi yang menyebabkan muridnya takut itu bukan badai, bukan gelombang. Ternyata yang menyebabkan ketakutan adalah ketika ada sosok makhluk yang berjalan di atas air. Itu normal. Siapa yang gak akan takut di tengah gelapnya malam? Ya, angin lagi dan gelombang lagi tinggi, tiba-tiba ada yang bergerak di atas air. Ini bukan di dalam, ini di atas. Normal murid-muridnya takut. Dan teriak itu hantu. Tetapi Yesus adalah Yesus yang adalah Tuhan. Dia mau melakukan keajaibannya dengan caranya, kita nggak bisa atur dan nggak bisa minta harus begini-begini. Kenapa Yesus nggak naik perahu aja, nyusul murid-muridnya? Kenapa Yesus mesti jalan di atas air? Pernahkah kita berpikir Tuhan kan bisa pakai cara yang lain? Kenapa harus pilih jalan di atas air? Apa refleksinya dalam hidup kita sekarang? Tuhan tidak pernah bisa dibatasi. Biarkan dia bekerja dengan caranya yang gak pernah sama dengan otak kita. Tuhan gak pernah sama dengan cara kita. Cara kita terlalu alamiah, cara Tuhan terlalu ilahi. Cara kita terlalu biasa, cara Tuhan luar biasa. Cara kita ini simple, cara Tuhan itu ajaib. Gak akan pernah sama. Sebab itu Tuhan bilang apa? Jalanmu bukan jalanku. Rancanganmu bukan rancanganku. Tingginya langit dari bumi, begitu jauhnya daripada setiap rancangan kita dan daripada rancangan Tuhan. Tadi saya cerita sama Pak Frankie, karena kita bekali hamba-hamba Tuhan di desa. Jadi saya undang, saya punya teman yang bisa finance dan juga bisa asuransi. Bisa nggak bawain seminar buat mereka agar mereka punya pemahaman bagaimana mengelola keuangan sesuai kehendak Tuhan. Saya nggak bawain, saya cuma temenin 2 hari. Hari terakhir ya, mereka udah closing, saya tinggal tutup. Maksudnya saya mau berdoa. Belum nyampe di doa baru bilang, Bapak Ibu kiranya bisa jalankan, kiranya bisa mengerti apa yang sudah dibahas dalam 2 hari ini. Sekarang sebelum kita tutup, kalau ada yang mau tanya boleh tanya, kalau tidak, tidak. Kita akan tutup dalam doa. Biarlah kiranya apa yang diadakan 2 hari ini menjadi berkat. Satu Bapak angkat tangan. Saya bilang, Pak, Bapak ada apa? Bapak mau tanya? Bukan Bu Yola, saya mau bilang, saya sembuh. Hah? Ini seminar keuangan, ada yang sembuh gimana sih? Saya tanya, Pak, Bapak maksudnya kenapa? Bapak sakit? Iya, saya nggak bisa tadi, karena kita bikinnya di lantai 2. Jadi dia ternyata ke lantai 2 itu digotong ya, sama dia punya keluarga, diangkat. Terus saya bilang, Bapak sakit apa? Saya nggak bisa jalan, kaki saya yang satu ini. Dibilang, loh Bapak kesini sama siapa? Ini saudaranya. Saya tanya, siapa yang lihat tadi dia diangkat? Semua juga lihat. Oh, terus sekarang saya udah bisa jalan. Kapan Bapak sembuh? Kan kita belum berdoa Pak, doain pun tidak.
waktu Ibu Yola ngomong Tuhan pasti memberkati kita. Hah? Kita kan ngomong finance, kenapa Bapak sembuh? Itu gak nyambung buat saya. Karena kita gak berdoa buat dia. Lalu saya bilang, coba Bapak berdiri, dan dia berdiri, dia angkat kursi, dia jalan, dia angkat kakinya. Dan semua tepuk tangan, Tuhan bikin closing setiap saat dalam hal apapun. Selama Tuhan hadir, Tuhan selalu bekerja. Selama ada Tuhan, dia pasti melakukan keajaiban. Menurut saya gak mendoakan dia. Kenapa dia bisa sembuh? Bukan karena kita berdoa orang dilawat Tuhan. Tapi karena Tuhan hadir, orang akan terima lawatan Tuhan. Hal ini Bu kita lihat dari ayat yang kita baca tadi. Dikatakan murid-muridnya takutnya sama cara Tuhan menolong mereka. Jangan pernah takut dengan cara ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Yang gak pernah masuk di otak kita. Hitungan kita cara Tuhan menolong adalah A. Tapi Tuhan punya cara B dan C. Masih banyak cara Tuhan yang lain yang gak pernah sama dengan cara kita. Murid-muridnya berpikir kalau itu Tuhan, pasti dia akan naik perahu. Tapi waktu itu jalan di atas air, itu unpredictable. Tidak terduga sama sekali cara Tuhan menolong. Orang ini pun tidak terduga. Kenapa dia bisa sembuh dengan cara yang seperti ini? Kita cuman perlu apa? Kita cuman perlu yang pertama, dengar dan lakukan. Kalau Tuhan bilang pergi, duluan kamu ke seberang, lakukan saja itu dan fokus lihatnya Tuhan. Badai yang kelihatan tidak apa-apa, lewati saja. Kita akan baik-baik saja. Kalaupun ada cara-cara yang kita nilai seperti dikatakan itu hantu. Banyak kali cara Tuhan menolong kita menolak. Karena itu tidak seperti yang kita pikir. Tidak seperti rancangan kita. Tapi mari kita belajar melihat. Bahwa sesungguhnya dia selalu punya cara yang ilahi, yang ajaib untuk menolong setiap kita. Bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Lalu ayat ini berkata apa? Ayat selanjutnya, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu, kalau orang takut pertama yang harus dibilangnya apa? Harusnya kalau kita takut orang bilang apa? Jangan takut. Tapi di sini Yesus bilang apa? Katanya tenang dulu. Orang takut itu jangan dibilang jangan takut, makin takut dia. Kok gitu aja takut? Jangan takut. Atasi ketakutan. Langkah yang pertama adalah apa? Tenang. Tenangin semua pikiran dan perasaan kita. Tenangin semua yang sudah ada di dalam kita. Kata tenang. Ketika Flora punya adik, divonis dokter tidak bisa disembuhkan. Karena sudah alami kanker stadium akhir. Dan itu tidak bisa pulih. Jadi dokter kasih kita pilihan. Sudah lebih baik kamu pulanglah. Soalnya memang udah gak ada harapan. Lalu dokter kita referensi lagi dokter lainnya. Sama, tidak bisa, tidak ada harapan. Dan akhirnya kita datang ke satu dokter itu jelaskan kenapa tidak bisa lagi disembuhkan. Karena kansernya sudah menyebar sampai paru-paru itu penuh dengan air. Kansernya sudah penuh dengan semua di perutnya, di ususnya, di rahimnya, di semuanya. Kalaupun bisa dikeluarkan, dibersihkan, ya, itu mesti diangkat, ususnya dipotong, mesti ada pembuangan di luar dan itu 1 tahun hidupnya. Kenapa? Pasti infeksi. Kankernya pasti akan lebih menyebar lagi. Sekarang aja udah sampai di sini dia bilang. Jadi harus dipasang selang supaya air keluar. Waktu diperhadapkan gitu dan dokter kasih saya filmnya, kasih saya fotonya. Saya sama Flora sama suaminya adiknya. Dokter bilang, kita nggak punya jalan, nggak punya. Jadi cuma satu-satu jalan cuman ini. Kita akan nggak bisa dibersihkan, nggak bisa dibersihin, nggak bisa diapa-apain. Mau nggak mau kita buat pembuangan supaya dia udah nggak bisa berfungsi ususnya keluarin dari samping. Saya tanya kalau kayak gitu berapa umurnya? Menurut ilmu kedokteran, dokter jawabin saya. Paling lama 1 tahun, paling cepat 3 bulan. Lalu saya bilang sama Flora, kamu percaya Tuhan? Yang pertama jangan takut. Yang pertama adalah tenang. Jangan takut, tenang dulu pertama. Tenanglah aku ini. Kata tenang di sini harus kita yakini bahwa waktu kita tenang baru kita tahu ada Tuhan.
Tapi waktu kita takut, khawatir, gelisah, kita nggak akan rasa Tuhan di sana. Saya bilang tenang, ada Tuhan, jangan takut. Akhirnya Flora bilang, jadi mau diapain? Saya bilang, dokter tidak usah apa-apain kankernya. Wah, mana bisa? Dia bilang, ini gak bisa, ususnya udah penuh dengan kanker. Udah sampai ke rahim, udah sampai ke sini. Jadi gini dok, bagaimana kalau ususnya dokter gak usah urus, rahimnya aja dikeluarin gak apa-apa, tapi ususnya jangan. Tapi sumber daripada kanker itu di usus. Gak usah dok, gak apa-apa, biar saja. Dokternya suruh kita tanda tangan. Menyatakan ini gak lama, pasti selesai. Jadi kamu tanda tangan karena kamu yang menolak. Saya dengarkan Tuhan. Dan Tuhan sampaikan, jangan diganggu kanker di ususnya. Biarkan saja. Terus saya tanya, terus mau diapain Tuhan? Dokter urus yang lain, tapi sumber kanker di usus jangan diapa-apain. Bilang sama dokter, saya bilang sama dokternya ketawain saya. Tapi karena saya tetap maunya begitu, jadi suaminya saya bilang, yuk tanda tangan di depan. Dia tanda tangan semua dokumennya di surat-surat itu, pernyataan sudah selesai. Dan akhirnya cuman mungkin 2 hari ya di rumah sakit, hari ketiga pulang. Kenapa? Karena kan nggak diapa-apain, cuman di rahimnya saja. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kalau dokternya ini tidak keluarin kankernya, dia kan pasti selesai. Lalu Tuhan kasih tahu saya, dokter tidak bisa sembuhkan kanker ini. Cuman aku yang bisa. Laura bilang itu kan bahayalah. Buat manusia bahaya. Buat Tuhan tidak bahaya. Tunggu waktunya Tuhan. Kapan dia suruh kita lagi lakukan kalau perlu medis. Menurut dokter, usianya cuman paling lama 1 tahun. Tapi sampai hari ini dia sudah 9 atau 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu dia masih hidup sampai sekarang. Dengarkan Tuhan, lakukan, alami kuasanya. Tuhan masih berbicara dengan caranya masing-masing. Jangan abaikan kalau Tuhan menaruh sesuatu dalam hati dan pikiran kita. Sekalipun itu kecil, sekalipun itu hal yang sangat biasa, cuma suruh berdoa. Yang sangat alamiah pun yang kita anggap, ini bukan suara Tuhan. Tapi belajarlah untuk kita selalu pertama tenang. Sadar ada Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan keajaibannya. Ayat ini kita lihat waktu Tuhan berbicara gitu, apa sambutan Petrus? Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara, normal apa tidak? Orang yang ketakutan karena hantu tiba-tiba minta jalan di atas air. Itu nggak normal, itu tidak biasa. Menurut saya nggak ada orang yang seberani Petrus. Yang udah dalam keadaan takut, belum yakin bahwa itu Tuhan, tiba-tiba mau jalan di atas air. Itu hal yang nggak mungkin. Permintaan Petrus ketika firman Tuhan datang, ketika Tuhan bicara, tenanglah aku ini, jangan takut. Itu firman. Setiap firman yang datang dalam hidup kita akan membawa kita melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Setiap firman yang kita terima, baik itu secara khotbah, baik itu lewat kesaksian, atau ayat-ayat yang kita baca, ataupun lewat WA, apa saja. Selama itu adalah firman, maka dengarkanlah dan lakukanlah. Maka kita akan alami kuasa Tuhan. Tidak mungkin alami kuasa Tuhan kalau kita tidak mendengar. Tidak mungkin alami kuasa Tuhan kalau kita tidak melakukan. Dengar dulu dan lakukan, baru alami kuasa Tuhan. Keajaiban demi keajaiban akan terjadi dengan cara yang hebat, yang tidak pernah kita pikirkan. Sebab itu, Petrus mendengar yang Tuhan bilang, tenanglah aku ini, jangan takut. Tapi kan murid bukan cuma Petrus, kan ada banyak. Kenapa yang menyambut cuma Petrus? Kenapa yang lainnya tidak menyambut akan firman Tuhan ini? Petrus dengan begitu beraninya ketika menerima firman Tuhan dan dia bilang, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air.
Orang yang mengalami, orang yang percaya, orang yang sungguh mendengarkan firman Tuhan, maka setiap gerak, setiap apa yang dikerjakan selalu hal-hal yang ajaib. Tuhan memimpin kita dengan keajaibannya, tapi dasarnya tetap firman. Tanpa firman tidak mungkin ada keajaiban. Sebab itu dengarkan setiap firman yang dikumandangkan, baik di gereja ini, baik lewat online, lewat apa saja. Dengarkanlah itu dan lakukanlah itu dalam hidup kita. Kalau kita sudah melakukannya, baru bagian Tuhan akan merealisasikan kuasa dan kehebatannya. Satu kali kita KKR di Kalimantan Tengah. Itu ada 1000 lebih orang, 1500-an orang yang hadir. Tetapi ketika lagi khotbah ya, berdiri di panggung, lalu Tuhan kasih tahu bicara sama saya. Hari ini yang hadir ada dukun. Kamu panggil dukun ya. Saya nggak tahu kalau di situ ada dukun. Namanya juga di pedalaman. Tapi saya ikut yang Tuhan bilang. Saya nggak bertanya sama orang desa. Saya nggak bertanya sama panitia. Saya langsung berdiri dan saya panggil. Saya tahu di sini ada dukun. Silakan engkau yang memang selama ini menjadi dukun. Di desa-desa ini maju ke depan. Waktu saya bilang, Tuhan kasih tahu saya, dukunnya nggak akan datang. Tapi dukunnya akan alami Tuhan. Kamu panggil keluarganya. Saya panggil keluarga dukun maju. Maju keluarga dukun, banyak. Dari anaknya, kakaknya, adiknya, ponakannya, itu maju. Itu panggung lebih gede dari ini, itu sampai penuh. Kamu doain mereka, saya doain mereka. Tapi hari itu apa yang terjadi dengan dukun itu? Nothing, tidak ada. 5 tahun kemudian, saya diminta menjadi pembimbing rohani ke Israel. Ya. Ketika di Sungai Jordan, saya tanya, ada yang mau dibaptis, baptis Islam? Kira-kira mungkin ada 10 orang dari peserta yang ikut, angkat tangan. Saya mau Bu, oh ya, oke. Sekarang saya aturin ya, kita ini dulu pakai bajunya, baju baptisnya semua. Oke, kita ketemu ya di sungai. Selesai pembaptisan, salah satu dari yang dibaptis datengin saya. Dia bilang, Ibu Yola masih ingat saya? Saya bilang, maaf Bu, saya nggak kenal. Kalau saya lupa, saya minta maaf. Iya, saya tahu sih Ibu pasti nggak kenal saya. Saya dukun yang 5 tahun lalu Ibu tantang maju ke depan. Saya bilang, tunggu Ibu di mana? Kan maklum dukun kan banyak. Jadi harus tanya, Ibu yang di mana? Yang di Kalimantan Tengah. Saya cari orang Kalimantan Tengah. Yang satu kampung, yang sama dia. Kamu satu kampung sama dia? Bener? Iya, kakak lupa. Ingat gak yang ditantang dukun? Ini dukunnya. Dukun bertobat terima Yesus tapi 5 tahun kemudian. Tuhan tidak pernah sia-sia. Kelihatannya sia-sia yang kita ngomong, yang kita bilang. Kalau misalkan saya tuntut, misalnya saya bilang, Tuhan mana buktinya dukun gak ada? Kita juga gak tahu dukunnya mana. Saya bilang terserah, kalau Tuhan mau saya ikutin. Tuhan gak mau saya gak ikutin. 5 tahun kemudian saya menyaksikan dukunnya terima Yesus jadi anak Tuhan. Sekarang kalau saya ke Kalimantan, dia selalu hadir ibadah-ibadah saya. Saya bilang udah gak jadi dukun kan? Udah enggak Bu Yola, udah enggak, udah lama enggak. Sejak yang itu Bu Yola habis didoain udah gak pernah lagi. Oh puji Tuhan, bebas dari dukun. Modalnya cuma apa? Dengarkanlah, lakukanlah dan alami kuasa Tuhan. Hari ini Tuhan bicara bagi setiap kita. Datanglah, sama seperti kepada Petrus. Datanglah, cuman perlu dengar firman Tuhan. Semua firman dengar lakukan. Jangan cuman sampai didengar dan tidak dilakukan. Karena keajaiban keilahian Tuhan akan terjadi waktu kita dengar dan kita melakukan. Waktu kita dengar dan kita melakukan. Setelah itu kita alami kuasa keajaiban Tuhan. Saya percaya kita semua akan mengalami kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan. Tapi syaratnya apa? Dengar firman Tuhan. Lakukan dan bagian Tuhan mengerjakan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Kenapa kita masih perlu keajaiban? Karena banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dalam hidup ini. Tapi bersama dengan Tuhan kita akan lihat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mudah menjadi mudah oleh karena Tuhan itu sendiri. Amin. Bilang kiri kananmu, katakan tenang, ada Tuhan, jangan takut. Tenang,
ada Tuhan, jangan takut. Tahun 2014, ya, 2013 maaf. Di ruang doa saya ada peta dunia. Dalam doa Tuhan katakan, Tuhan liatin peta dan Tuhan katakan sama saya, kamu lihat yang ini. Saya maju ke peta saya dan saya lihat apa ini Tuhan. Kamu baca, saya baca Nederland. Belanda, ada apa Tuhan? Pergi kamu ke Belanda. Hah? Ke Belanda? Gimana cara ke Belanda? Pergi ke sana. Bapak Ibu, hal yang sulit buat kita. Kenapa? Karena untuk ke Belanda ngurus visanya kan susah, nggak gampang. Gimana cara ngurus visanya? Lalu saya bilang sama Flor, kita dapat tugas dari Tuhan mesti ke Belanda. Flora bertanya sama saya, siapa yang undang? Gak ada, cuma disuruh pergi. Kemana? Gak tahu, pokoknya pergi dulu. Gimana urus visanya lah? Gak tahu. Pokoknya gini, aku siapin dokumen ya, lalu tolong cari tahu kedutaan Belanda di mana. Lalu Flora bilang, ya udah, aku cari. Oh udah dapet nih lah di sini ya, lagi itu masih di Kuningan ya. Kita mau ke sana. Waktu mau ke sana, Flora nggak tahu gimana, Flora iseng dia cari kedutaan Belanda, lalu dia cari yang bagian tugas untuk visa ini siapa-siapa. Bapak Ibu saudara tahu, waktu dia lagi cari, dia nemu satu nama itu adalah dia punya saudara ya, sepupu lah, sepupu punya ipar, ada namanya di situ. Dia bilang, lah, ternyata si ini dia kerja di kedutaan Belanda. Oh ya? Coba tanya dia, kita mau ke kedutaan Belanda. Dia telepon, saya mau ke sana. Kapan? Siapa? Ibu Yola. Oh ya udah, saya urus nanti. Jadi kita sampai di pintu kedutaan itu, ya dia datang, dia ambil berkas kita, dia langsung majuin, langsung masuk ke wawancara. Waktu wawancara, kita nggak diwawancara. Yang ditanya kita, yang jawab dia. Ini maaf, di sana mau ngapain? Jawab dia, ini aku punya pendeta, dia mau pelayanan di sana. Dia nanya, ya nanti tinggalnya di mana? Udah semuanya udah diatur, ada semua. Yang jawabin dia bukan saya. Langsung dia bilang, ya udah 1 jam kamu balik udah selesai. Hah? Nggak nunggu berhari-hari, nggak usah, sejam aja. Saya bilang, oh ya udah. Saya bilang sama saudara sepupunya Flora, ya udah nanti kita balik besok aja kita ambil. Lolos yang pertama. Tapi sampai sana mau ngapain? Kan nggak ngapa-ngapain. Saya datang ke sana kita berempat ya, kita 4 orang. Kita doakan Belanda selama 2 hari. Ya, saya tinggal di rumah penduduk orang Indonesia, tapi dia menikah dengan orang sana. Saya tinggal di sana 2 hari. Saudara tahu modalnya cuma dengar. Saya bilang Tuhan sudah 2 hari. Tuhan cuma bilang penyembahan sembah aku. Saya kerjanya di rumah itu cuma piano main gitar. Hari kedua tiba-tiba ada orang ketok rumah di mana kita tinggal. Dia ketok. Ini orang saya lupa namanya, orang kulit hitam ya, tapi dia warga negara Belanda. Dia ketok dan dia bilang apa? Saya mencari pendoa yang tinggal di rumah ini. Yang punya rumah kan bingung. Hah? Siapa? Saya tidak tahu. Saya cuma disuruh Tuhan kasih tahu saya ada yang tinggal di sini. Jadi dia bingung, yang punya rumah bingung, yang punya rumah tanya saya, Bu Yola, do you know them? Kamu kenal? Enggak, saya bilang enggak kenal. Saya enggak pernah ke Belanda. Enggak itu kamu kenal? Enggak. Terus bilang, boleh saya masuk? Ya enggak enak ya, ayo boleh masuk. Kita enggak tahu kamu mau cari apa. Tapi kasih tahu saya, kata itu orang yang datang. Benar di sini ada pendoa yang tinggal. Benar, boleh saya ketemu? Waktu ketemu Bapak Ibu, saya tanya sama dia, kamu mau apa? Saya nggak mau apa-apa. Saya cuma datang, saya perlu Tuhan. Dia bilang, saya perlu Tuhan. Dan hari itu kita ketemu, saya nggak kenal dia, jadi baru kenalan di situ. Dan kita juga doain mereka, dan mereka dilawat Tuhan. Akhirnya saya diundang di gereja besar di Belanda, yang jemaatnya 1.000 orang. Saya bilang sama pendetanya, maaf saya nggak bisa isi karena saya harus ke Perancis. Saya nggak bisa isi lama-lama, saya cuma bisa isi kalau kamu bisa datang ke rumah. Jadi pemimpin-pemimpin di sana yang datang, saya cuma dengerin Tuhan. Sampai kapan Tuhan harus ada di Belanda? 2 minggu saja. Saya 2 minggu di sana, gereja Indonesia bilang, Yol isi ya nanti di gereja. Saya bilang nggak bisa. Kenapa?
Ketetapan Tuhan, kamu jangan isi di gereja ya gereja Indonesia. Hari ini bukan untuk gereja Indonesia. Modal cuman dengar. Tapi selama 2 minggu, hanya 2 hari kita berdoa di rumah itu. Setelah itu tidak pernah kita tinggal di rumah. Dari pagi ketemu malam, dari pagi ketemu malam, ketemu semua bangsa. Orang-orang yang mereka mencari Tuhan dan Tuhan pertemukan. Modalnya cuman apa? Dengar. Cuman modal dengar dan kita melakukan. Dan kuasa Tuhan dinyatakan bagi banyak orang. Hal yang sulit, cara Tuhan gak pernah kita pikir. Kok bisa? Gak kenal siapa-siapa, gak tahu apa-apa. Kok bisa Tuhan buka jalan? Saya percaya Tuhan pasti bekerja di keluargamu, di pekerjaanmu, di usahamu, di setiap bidang kehidupanmu. Syaratnya apa? Dengar, lakukan. Kau alami kuasa Tuhan. Cara menghadapi ketakutan, tenang, dan ada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, supaya kita sadar, apa yang kita dengar, mulai kita lakukan, dan kita akan alami kuasanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sudah lama Pak Sugi gak ikut kita ke desa sama Ibu Linda. Kapan-kapan ikut lagi. Desa masih menunggu Pak. Ya, yang sudah lama tidak ikut ke desa, ayo ikut lagi. Ya. Makanya tadi saya ajak nih, ya, Ibu Sutin sama Pak Franky, kapan mau ke desa? Ya, desa yang deket-deket, nggak jauh-jauh, tapi tetap desa. Ya, banyak orang menantikan Tuhan di sana. Mari kita satu hati, kita mau berdoa bersama.